Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim ibu 3 hari 3 malam. Demikian pula Anak Manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita mendengarkan bagaimana bangsa Israel merasa ketakutan karena mereka yang tadinya sudah dibiarkan keluar dari Mesir, ternyata bangsa Mesir juga menyusul bangsa Israel dan mereka berpikir akan membinasakan bangsa Israel. Berhadapan dengan itu, bangsa Israel kemudian mengeluh dan berkata kepada Musa akan arti dari keluaran mereka dari tanah Mesir. Di saat itulah Musa menenangkan mereka dan Allah memberikan perintah kepada Musa bahwa mereka akan tetap dilindungi oleh Allah sampai mereka menyeberangi laut. Dalam bacaan Injil kita juga mendengarkan bagaimana orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta tanda kepada Yesus. Sungguhkah Yesus yang diutus Allah yang datang kepada mereka? Dan tentu saja menanggapi akan hal ini, Yesus memberikan tanda yang dinamakan tanda Nabi Yunus. Tidak akan memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Dan tentu saja Yesus yang hadir di situ lebih daripada Yunus yang memberikan kesaksian kepada orang-orang Niniwe. Dan orang-orang Niniwe pun kemudian bertobat setelah mendengarkan kesaksian atau yang telah mendengarkan tentang Yunus. Tetapi yang hadir di tengah-tengah mereka adalah lebih besar daripada Nabi Yunus dan juga Salomo yang katanya orang yang berhikmat. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita tidak merasakan kehadiran Tuhan yang lebih besar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berusaha mengenal Allah dalam hidup kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus sendiri bahwa Dia telah hadir di tengah-tengah orang yang ada pada mereka. Kita menyadari akan kehadiran Allah yang hadir di tengah-tengah kita meskipun terkadang kita tidak melihat tanda-tanda yang besar yang kemudian membuat kita semakin
mengenal Allah. Tetapi lewat kehadiran Allah dalam hidup kita, kita belajar bertobat sebagaimana Niniwe telah bertobat setelah mendengar kesaksian tentang Nabi Yunus. Kita diingatkan kembali juga dalam peristiwa keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir akan perlindungan Allah dalam hidup mereka. Allah pun tetap melindungi kita dalam segala hal, dalam segala peristiwa yang kita hidupi, akan segala peristiwa yang sedang kita hadapi. Maka mari kita mohon kepada Allah agar Allah selalu berada dalam pihak kita, agar kita selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, sehingga kita boleh berjalan bersama Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, bimbingan-Mu terhadap kami masing